warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan lagi materi SPSS. Asumsi awal tadi, kita tadi sudah jalan di pertemuan awal. Kita menjalankan SPSS. Pertama SPSS biasanya muncul ini. Ini ada kayaknya run tutorial. Jadi ini pilihan tutorial, kemudian ini type in data, run async query, run dan menjalankan tutorial. Kalau type in data kita masukkan data. Kalau run async query itu kita punya query, artinya query itu mengambil data dari aplikasi yang lain, misalnya database, Excel atau yang lainnya. Kalau yang ini create new query, kita membuat query dengan menggunakan wizard atau semacam langkah per langkah, seperti kayak waktu bikin di mail merge itu kan ada wizardnya. Kemudian kalau ini open accessing data source, kalau kita mempunyai data yang sudah kita miliki. Kalau open data type, kita mengimpor dari data program lain, misalnya Excel. Nah, kalau kita pertama mengetikkan data, kita bisa pilihkan type in data. Seperti kita mengetikkan, begitu dijalankan pilihannya ini, ya type in data, kita memasukkan datanya di SPSS. Kita oke, berarti langsung kita akan berada di ini. Kalau ada tulisan SPSS Static Processor is ready, itu artinya apa? Artinya aplikasi ini siap dijalankan biar mengolah data statistik. Kalau nanti ada is not ready, itu berarti tidak bisa lakukan proses pengolahan data statistik. Nah, sekarang cara mengetikkannya. Cara mengetikkannya ini di sini kita bagian-bagiannya dulu, saya bahas. Ini adalah menu-menu yang ada di SPSS. Ini icon standar toolbar-nya. Di sini tempat kita mengetikkan, nanti kalau saya mengetikkan bisa di sini atau bisa langsung di sini nanti. Ini ada di sini adalah ini menunjukkan variabel yang akan kita tentukan, masih kosong dengan warna abu-abu. Yang di juga warna abu-abu ini barisnya menunjukkan banyaknya datanya. Kemudian di sini ada data view, ada variabel view. Beda, ini variabel view ini akan beda, akan menampilkan ini nama-nama variabel yang ada di sini, nanti tipenya dan sebagainya, ukurannya dan sebagainya. Kita ke data view kalau mengetikkan langsung. Contohnya kita ketikkan di sini, contoh Nur Hadi kayak gini, Nur Hadi gini. Kemudian di sini di buku juga di SPP-nya katakan uang SPP-nya katakan 7.500.000. Kemudian ada IPK-nya. Nah, kemudian IPK-nya katakan 3,45. Nah, maka secara otomatis kalau kita perhatikan di sini otomatis yang asalnya var berubah jadi var 001, var 002. Ini adalah penamaan variabel secara otomatis. Kita ketikkan di sini katakan Ani. Kemudian ini kita ketikkan misalnya di sini 6.500.000. Kemudian kita ketikkan katakan 3,35, misalnya begitu ya, nggak bisa. Ya, yang benar 3,3.35 ya, harus sesuai. 3,35. Begini. Nah, begitu seterusnya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi misalnya. Apa kelemahannya? Kelemahannya kalau kita ketikkan di sini, misalnya kita sudah ketikkan, terutama nanti kalau tipe datanya string, ini datanya berupa angka. Itu kalau di sini kita ketikkan di sini, contohnya di nama ini kita ketikkan panjangnya. Kalau lihat awalnya tadi adalah Nur Hadi, ini ada 7 huruf. Maka kalau kita akan lebih dari huruf, contohnya kita mengetikkan Linda Purna, P-nya. Karena Pak ini sudah lebih dari 7 huruf atau 7 karakter. Ini nggak bisa. Kelemahannya itu. Secara otomatis SPSS akan mendefinisikan bahwa variabel 001 itu panjangnya adalah 7 huruf karena data awalnya 7 huruf. Demikian juga misalnya ini kita asalnya ini angka, maka kalau kita ketikkan dengan
teks pun nggak mau kita ketikkan gini, ya dia akan dianggap dianggap salah. Jadi mengikuti dengan tipe datanya langsung harus kita seolah-olah langsung modifikasikan bahwa begitu yang pertama itu angka, maka data berikutnya harus angka-angka juga. Misalnya kita ketikkan misalkan 7250. Katakan di sini kita sebutkan dengan 3,6. Misalnya begitu. Nah, gimana supaya ini bisa mengakomodasi yang panjangnya lebih detail? Kita ubah lewat variabel view. Variabel view itu adalah mengubah yang asalnya var 001 kita ganti namanya nama. Misalnya hanya pakai huruf besar semuanya, nggak perlu nama. Kemudian tipe stringnya ini kita ubah panjangnya. Nah, misalnya panjangnya jadi kemudian di sini katakan uang SPP. Biasanya kan uang kemudian spasi SPP. Nah, ini nggak bisa. Ilegal karakter tidak boleh mengandung penamaan, tidak boleh mengandung spasi. Jadi uang underscore kalau sebaiknya SPP. SPP ya, gitu. Kemudian di sini IPK misalnya. Nah, ini tipenya. Tipenya bisa kita atur, ada banyak tipe, ada numerik itu berarti karakter itu berarti teks ya. Nah, semuanya yang ini numerik, koma, dot, scientific, dollar, custom currency ya. Ini ada string, itu karakternya berapa. Ini adalah yang atasannya rata-rata ada tipenya, datanya numerik semuanya. Kayak yang string ini berarti baru teksnya. Ya, banyaknya berapa. Jadi itu, kemudian di sini lebarnya bisa kita atur, berapa panjangnya datanya bisa kita atur, kita sesuaikan berapa. IPK itu berapa? 3, maksimal berarti 4 misalnya. Angka belakang komanya berapa? Itu. Nah, ini label digunakan untuk apa? Label digunakan untuk memberikan keterangan tentang sebuah keterangan dari sebuah nama variabel. Misalnya nama mahasiswa. Kayak begini. Kemudian uang SPP, sumbangan pendidikan misalnya. Di sini indeks misalnya begitu. Prestasi. Kumulatif boleh nih. Kalau ini panjangnya tidak terbatas dan belum mengandung spasi. Value ini digunakan untuk apa? Untuk jadi value label. Kemudian value digunakan untuk menentukan. Nah, terutama nanti misalnya kita mengkuantifikasi sebuah nilai. Nah, itu maksud artinya apa? Missing itu menentukan bahwa kalau sesuatu dianggap hilang, dianggap tidak datanya itu bisa kita tentukan. Kalau non berarti tidak definisikan. Panjang kolomnya, tab penampilannya bisa kita atur panjang kolomnya berapa, misalnya mau 10, 20 ini panjang kolom. Perataan dan sebagainya. Nah, ini lagi nominal tadi yang nggak mempunyai sifat ketiga-tiganya, kalau skala sama dengan rasio tadi. Itu. Kalau udah kita kembali ke data view, maka akan berubah seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa menambahkan lagi di sini, kita tambahkan, kita bisa ketikkan, kita tambahkan di sini kalau mau mengedit, ketikkan di belakang ini Purnama sudah bisa. Kita mau menambahkan, menyisipkan, ya bisa menyisipkan, menambahkan, mengurangi, menghapus, tinggal klik kanan gini ada pilihannya. Kalau cut menghapus dan menyimpan, kalau clear menghapus tapi tidak disimpan, kalau copy menyalin, insert cases menyisipi. Kalau kita klik yang sebelah ini namanya nanti ada sama juga tapi beda. Ada insert variabel. Kalau yang ini insert cases. Kita nambahkan variabel. Jadi yang ke arah kanan itu adalah variabel, kalau ke arah bawah itu casesnya. Kita bisa mensortir juga. Sorted ascending sama dengan ini. Tapi tidak semua yang ada. Jadi bisa menggunakan klik kanan. Kalau mau menambahkan, saya klikkan, saya insert cases. Jadi kita tambahkan di sini. Misalnya saya tambahkan
Muhammad karena Bisri. Nah, misalnya kita ketikkan, katakan 7.500.000 misalnya. Nah, ini katakan kita misalnya juga, misalnya ini contoh. Kalau udah selesai, kita bisa simpan file, save. Nah, kita simpan save. Nah, kita simpannya di mana ya, sesuai dengan tempatnya. Misalnya kalau di sini saya simpan file name-nya misalnya adalah 2019 0000 latihan input langsung. Nah, ini kita pilih save. Nah, maka akan muncul lognya, disimpan. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Nanti saya lanjutkan lagi menginputkan, mendefinisikan dulu variabelnya, dan termasuk juga nanti bagaimana menghapus dan yang lainnya. Oke, saya kirim teman untuk kali ini biar nggak terlalu panjang, ukuran filenya nggak terlalu berat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.